Salam guru penggerak. Kali ini saya akan berbagi tentang tugas 1.1a 10, yaitu tentang aksi nyata dari nilai dan peran seorang guru penggerak oleh saya sendiri, Ibu Roma Dewi Handayani, calon guru penggerak 2021 angkatan yang kedua. Nah, dengan pengantar tentang perasaan saya selama melakukan aksi untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Menjadi seorang guru penggerak tidaklah mudah, apalagi ketika selama sebulan ini sudah mempelajari bagaimana pemahaman tentang KHD sendiri dan bagaimana nilai dan peran guru penggerak di dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya terhadap anak-anak di mana kita menghambakan anak tersebut. Nah, di dalam kelas, perasaan saya kalau ini sebelum masa pandemi, ya saya menuntun anak-anak dengan caranya saya sendiri. Saya memiliki rancangan, saya suka, saya aplikasikan. Namun saya tidak menyadari dan tidak memperhatikan bagian yang penting di dalamnya adalah apakah anak-anak merasa terpaksa atau nyaman dengan pembelajaran yang sudah saya bagikan. Nah, ketika saya melakukannya secara online, saya menyadari bahwa peran saya sebagai pemimpin pembelajaran sangat penting dan juga mewujudkan kepemimpinan murid, di mana murid itu boleh menjadi murid yang mandiri dalam belajar, lalu kemudian saya dapat memuridkan motivasi untuk murid belajar dan mendidik karakter mereka. Itu adalah hal yang sangat berat untuk saya. Nah, perasaan saya juga ketika melakukan aksi untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak secara online, yaitu dengan cara berpihak kepada murid. Bagaimana caranya supaya setiap murid merasa nyaman ketika melakukan proses pembelajaran yang tidak mudah walaupun sudah selama setahun dijalankan. Nah, itu akan berpusat kepada murid sendiri. Gitu. Lalu kemudian bagaimana caranya boleh berkolaborasi dengan anak-anak, bukan hanya dengan rekan sejawat, bukan hanya dengan pemangku tertinggi, tetapi juga dengan anak-anak. Ya, berbagi dengan anak-anak, membuat sesuatu karya dengan anak-anak, bahkan meminta anak-anak untuk menjadi mentornya kita, itu akan membuat mereka merasa bahagia. Dan saya merasa sangat dimampukan dan merasa sangat bahagia ketika saya minta anak-anak untuk mentoring sendiri. Lalu kemudian perasaan saya adalah perasaan yang semakin menggebu-gebu untuk terus belajar secara mandiri, melakukan banyak hal, mencari sumber, lalu kemudian mengaplikasikan sumber itu, dan mencoba mengaitkannya dengan hal-hal yang berhubungan di dalamnya. Nah, perasaan saya juga saya semakin tertantang dan semakin tertarik untuk berkolaborasi dengan guru-guru dalam setiap program juga, program yang berhubungan dengan pendidikan, dengan meningkatkan semangat murid, lalu kemudian dengan cara mengetahui latar belakang dan juga mencari tahu karakter dan melihat bagaimana caranya menemukan setiap hal yang dibutuhkan oleh anak-anak melalui latar belakang kodrat alamnya. Dan perasaan saya yang lainnya adalah berefleksi, apakah dalam mengajarkan di dalam kelas, saya dan anak-anak saya menikmatinya selama belajar online sama dengan tatap muka, begitu. Ini sangat sulit sekali. Ketika juga saya mencoba untuk melakukan hal yang bersifat inovatif, ya di dalam kelas, termasuk dengan metode dan tekniknya berbeda sekali ketika kita bisa bertatap muka dan juga secara online. Namun kita diarahkan ketika memahami pemahaman KHD ini sendiri, kita diarahkan untuk mampu melakukan hal-hal tersebut dan mengingat lagi bahwa nilai dan peran itu sangat penting, baik itu kita aplikasikan terhadap anak-anak pada saat offline ataupun online. Hal yang selanjutnya yang ingin saya bagikan adalah ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses ketika nilai dan peran ini menggunakan pemahaman KHD sendiri, saya coba untuk aplikasikan sebagai penguatan di dalam pembelajaran sekolah, terkhususnya di dalam kelas. Yang pertama adalah saya tertantang untuk memulai lagi dari awal tentang bagaimana caranya menuntun anak, lalu saya berefleksi dari pengalaman saya yang sebelumnya, apakah saya sudah memiliki nilai-nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak. Lalu kemudian saya turut serta menjadi seorang teladan dalam profil Pancasila, ya, di mana saya juga harus tertantang untuk melakukan bagian dari profil Pancasila itu tersebut sehingga saya bisa menjadi teladan, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif tersebut. Nah, apakah saya sudah melakukan salah satu bagian tersebut saja atau masih separuh-separuh begitu ya? Dan
seharusnya dari 6 poin itu saya harus sudah bisa melakukannya sehingga saya boleh menjadi seorang teladan buat murid saya. Lalu kemudian saya juga tertantang untuk mulai berbagi dengan rekan sejawat saya. Ya, walaupun di sekolah saya visi tersebut sudah dijalankan, namun mungkin sama seperti saya mengalami jatuh bangun, saya mencoba untuk mengingatkannya lagi dan kemudian sama-sama belajar dan berkolaborasi untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dan murid-murid untuk lebih bahagia lagi dalam menikmati pembelajarannya. Lalu kemudian mengaplikasikannya di dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran Merdeka Belajar. Ya, tidak hanya mengetahui secara teori nilai dan peran tersebut serta bagian dari profil Pancasila, tetapi ya tadi kembali lagi mengaplikasikannya dan mencoba untuk memulai aksi. Pada pembelajaran dan pengalaman, saya menyimpulkannya menjadi 2 bagian. Yang pertama, pemahaman KHD dalam menuntun dapat dilakukan oleh saya ketika saya sendiri sudah memiliki wawasan mengenai pemahaman KHD tersebut. Dan saya juga harus profesional dong ya dengan nilai dan peran guru penggerak dalam menghadapi lingkungan, ya baik itu di dalam dan di luar sekolah. Lalu kemudian pengalaman yang saya sudah harus mengaplikasikannya adalah dalam hal menuntun, ya, yang sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa saya sudah lakukan sejak lama dan sudah banyak belajar mengenainya. Namun di sini saya semakin dikuatkan untuk tetap menjalankannya dan mencoba hal yang belum ada dari diri saya. Ya, saya menerapkan Merdeka Belajar di dalam kelas, menerapkan aplikasi profil Pancasila tersebut ya terhadap setiap anak. Ya, saya juga mencoba berkolaborasi dalam banyak hal yaitu dengan rekan sejawat sehingga materi boleh terasa nyaman untuk diberikan terhadap anak dan juga dengan rekan sejawat boleh sama-sama mengenal karakter anak tersebut sehingga tidak ada ketimpangan di dalam membagikan nilai seperti itu. Lalu kemudian ada 3 hal yang saya lakukan untuk menguatkannya, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Nah, saya mulai dengan perencanaan. Nah, di dalam perencanaan, saya selalu mengandalkan unit mapping. Di dalam sekolah kami, unit mapping itu adalah garis besar dari serpihan RPP itu sendiri, di mana di dalamnya ada tuning in, finding out, sorting out, lalu sampai akhirnya nanti adalah taking action. Apa yang kira-kira nanti akan berpengaruh kepada pembelajaran, hasil akhir apa yang akan yang akan dihasilkan oleh anak-anak nanti. Nah, di sini saya mengambil taking action-nya adalah giving is great, ya, dengan tema yang sebelumnya adalah tentang myself, ya, bagaimana anak-anak bisa memberikan saran dan memberikan perintah untuk seseorang, ya, menjadi lebih baik lagi, begitu. Dan di sini sudah jelas terlihat bagaimana prosesnya, walaupun dalam bahasa Inggris, tapi saya mau menjelaskan sedikit bahwa ada proses di sini di mana anak-anak mendapatkan 4 skill tadi di dalam mata pelajaran bahasa Inggris seperti menonton, mendengar, lalu kemudian membaca dan menulis. Jadi mereka tidak hanya berfokus kepada satu skill atau berfokus ke 4 skillnya, namun dari sini saya menyadari dan mengetahui apa yang sebenarnya menjadi ketertarikan anak-anak di bagian skill mana, begitu. Lalu kemudian saya masuk ke dalam pelaksanaan. Saya mulai dengan diri saya, yaitu saya membuka dengan apa yang harus mereka kerjakan hari ini di poin ini, lalu kemudian menceritakan sedikit tentang isinya yang menjadi review ya, karena sebelumnya saya sudah bagikan di GCR dan IGM di Google Meet, ya apa yang menjadi topik dan hasil akhir yang mereka akan dapatkan begitu. Nah, mereka boleh langsung merespon di sana, lalu kemudian mereka bebas untuk bertanya jawab di dalamnya, ya tidak ada bagian yang tertutupi di sana. Nah, guru juga dengan cepat merespon sehingga anak-anak juga ya tidak merasa pusing harus menunggu banyak hal, dan ketika mereka meminta dengan cara mereka, kita boleh izinkan. Contohnya anak-anak tidak ingin memakai background sesuai dengan permintaan kita karena suatu kendala, kita boleh mempertimbangkannya, lalu kemudian kita memberitahu anak tersebut bahwa ada solusi di balik masalah begitu. Dan kalau memang tidak bisa lagi ya berarti tidak apa-apa begitu ya, saya menyampaikan kepada anak tidak apa-apa begitu. Nah, ada pelaksanaan di dalamnya yang saya lakukan. Lalu kemudian yang terakhir adalah bagian refleksi, ya. Saya sering bertanya kepada anak-anak di akhir pembelajaran, apakah kamu suka dengan ujiannya, apakah kamu suka dengan pembelajarannya begitu ya. Dan ini menjadi salah satu bagian refleksi. Nah, ketika saya melihat jawaban mereka begitu ya, lalu saya menanya sampai detail apa yang paling kamu suka dalam mengerjakannya begitu ya, dalam hal berbicara nih, karena bisa melatih public speaking saya. Nah, di sini langsung kepada tujuan dari pelaksanaan tadi ya, hasil refleksi dari pelaksanaan tadi, bahwa dari 4 skill tersebut tidak semua yang disukai anak-anak begitu. Dan ketika dia mengatakan bahwa hal berbicara, di sini saya menangkap bahwa anak si Ingrid ini adalah anak yang suka begitu mengaplikasikannya dalam hal speak up begitu, dalam hal berbicara, walaupun dia handal di dalam menulis dan 2 skill lainnya, tetapi dia lebih menyukai kepada berbicara. Nah,
Berikut ini adalah testimoni dari rekan guru yang terlibat dalam aksi menuntun oleh saya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa bukan saya saja yang sudah mulai mengaplikasikan tentang menuntun ini di dalam sekolah, tetapi sesuai dengan visi, guru tersebut sudah mulai melakukannya. Terima kasih buat Ibu Roma yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bagaimana saya menuntun anak-anak saya selama belajar online. Di sekolah kita di Lentera Harapan, guru-guru tentunya maksudnya dibimbing untuk terus melakukan penuntunan kepada anak-anak supaya anak-anak itu tidak ketinggalan di dalam belajar. Jadi di sini saya sebagai wali kelas 5, cara saya untuk menuntun anak saya adalah mulai dari jam 6:30 saya sudah memberikan penjelasan kegiatan yang akan dilakukan sepanjang satu harian itu dengan jelas dan menghubungi mereka ketika mereka kesulitan di dalam melakukan tugas mereka dengan baik, sehingga tujuan yang kita lakukan di kelas itu boleh tercapai dengan baik dan juga sering kita membangun komunikasi yang terbaik buat mereka. Begitu juga Ibu Roma, saya lihat beliau sangat jelas menuntun anak-anaknya dengan memberikan kegiatan yang jelas kepada anak-anak dan ibu itu juga semangat di dalam menghubungi secara pribadi anak-anak yang kesulitan, sehingga kita sama-sama saling menolong bagaimana anak-anak kita ini bisa mencapai tujuan yang sudah kita tentukan di awal di Sekolah Lentera Harapan ini. Demikian penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Nah, baiklah, berikut adalah testimoni dari murid yang terlibat dalam aksi yang dituntun oleh saya. Saya ingin berbagi sedikit, selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Ingrid dan saya sekarang kelas 6. Saya ingin memberikan kesan dan pesan selama belajar bersama Miss Roma. Perasaan saya dalam pembelajaran 1 bulan terakhir adalah sangat senang karena Miss Roma membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Seperti di Google Meet, kita ada bermain games yang dapat membuat kita menjadi lebih mengerti dengan materi. Dan juga di saat ujian akhir sekolah, saya sangat senang melakukannya karena saya sangat tertuntun. Saya sudah merasa merdeka belajar selama pembelajaran online karena saya memiliki kebebasan untuk berinovasi dan juga kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif. Saya merasa sangat dituntun juga karena kalau saya bingung mau mengerjakan tugas Miss Roma selalu menjawab setiap pertanyaan saya dan membuat saya menjadi lebih mengerti. Jadi saya sangat merasa tertuntun. Terima kasih sudah mendengarkan kesan dan pesan saya.